Guys, welcome back to our channel Papa Sensei, di mana lu belajar Jepangan bersama saya Diki Stefanus SPD. Hari ini kita akan belajar 11 kata untuk mengungkapkan cinta dalam bahasa Jepang. Sebelum kita mulai membahasnya, kita harus ingat dahulu bahwa bahasa Jepang atau budaya Jepang adalah budaya yang sedikit lebih tertutup, ya, bukan yang open. Contohnya kalau dibully kan say I love you darling, I love you darling, it's okay. Tapi kalau dalam budaya Jepang itu mungkin sedikit harus pelan-pelan. Kita harus tahu bahasa apa yang diungkapkan supaya tepat ke sasaran dan bukan dikira hidung belang. Nah, kita bahas dari nomor satu. Nomor satu adalah aishiteru, aishiteru, ya, atau aishiteru. Aishiteru ini paling ungkapan yang paling cukup kita sering dengar di film-film. Mungkin ada lagunya bahkan ya. Tetapi ternyata orang Jepang ini hampir tidak pernah menggunakan kata ini atau menggunakan aishiteru. Kenapa? Biasanya ini berkonotasi dengan kata sayonara, sayonara, atau alias goodbye. Jadi biasanya kalau di film-film juga, biasanya orang kalau udah mau mati nih, udah dalam keadaan baru dia bilang aishiteru. Nah, makanya jarang banget aishiteru itu dipakai karena konotasinya lebih kata goodbye. Nah, nomor 2 adalah watashi wa anata ni muchu desu. Muchu ini apa sih artinya? Muchu ini kanjinya adalah love and middle. Jadi cinta ai dan naka. Jadi digabung ini muchu. Nah, muchu ini artinya gua sedang tergila-gila dengan kamu. I'm falling in love. I'm crazy for you. Nah, ini biasanya dalam honeymoon phase atau mungkin baru awal-awal pacaran yang kita agak mulai serius, jadi kita langsung bilang hai watashi wa muchu desu, watashi mo muchu desu, salah, watashi mo muchu desu. Nah, muchu ini artinya gue ini I'm crazy about you gitu loh. Nah, ya, tapi ingat juga kata muchu ini sebaiknya digunakan ketika kita berbicara kepada pasangan yang sudah agak serius atau kokuhaku shimashita atau mungkin sudah terima, sudah jadian, sudah pacaran. Oke? Nah, berikutnya adalah nomor 3. Daisuki desu. Ini agak exaggeration, ini agak sedikit dibesar-besarkan, yang bisa berarti adalah gua sangat-sangat suka sama lo. Atau dalam bahasa Mandarin mungkin kayak wo cente wo aini itu kayak gitu ya. Nah, tapi jadi gue bener-bener suka sama lu. Jadi kalau di film-film tuh kayak dia bikin kayak penguin gitu, terus sampai kaku gitu tangannya, sampai begini terus dia bilang daisuki desu, daisuki desu. Nah, mungkin di drama gitu ya. Nah, itu mungkin menarik ini, perbedaan sederhana tapi menarik. Ini sedikit exaggeration, tapi artinya tetap tidak berkurang. Dalam konteksnya adalah I really like you. Saya benar-benar suka sama kamu. Biasanya ini lebih pada tahap kokuhaku atau tahap pengakuan cinta aja. Saya I really love you. Oke, karena watashi wa daisuki desu ini udah sifatnya benar-benar I really love you dan gua you want to go out with me gitu. Lu mau jadian sama gua nggak? Jadi bukan sembarang teman. Kalau misalnya semua teman doang lu bilang daisuki desu, dia bilang ih lu kenapa gitu kan. Nah, kayak itu yang lebih jaga. Jadi memang statusnya udah bukan friend lagi, tapi statusnya udah sampai mungkin yang orang lu suka, yang lu kejar, gebetan. Oke? Yuk nextnya. Nomor 4 adalah suki da yo. Watashi wa anata ni suki da yo. Nah, jadi kita bisa bilang gue ini suka banget, gue suka lu sama lu suka nggak sama gue. Nah, ini jangan lupa ada yo-nya. Yo-nya ini berarti yoh, ajakan. Jadi lu balas dong. Gue sayang sama lu nih, lu sayang sama gue nggak? Kan kayak gitu kan. Ingat, cinta itu adalah dua pihak. Yang satu memberi, satu menerima. Jangan cuma memberi atau hanya menerima. It takes two to make aishiteru.
Nomor 5 adalah sukianen. Sukianen, ini mungkin kalau misalnya lu gebetan lu orang Osaka. Orang Osaka ini nandeyanen. Nandeyanen. Nah, kayak gitu-gitu. Ada yanennya. Nah, ini orang Osaka biasa suka. Karena ini lebih katanya lebih goofy, lebih lucu, lebih ekspresif, dan lebih casual untuk menyatakan sukianen. Nah, I really like you, but it's really, I really want to get together with you. This is close. And that's, I think it's a good point. Nah, jadi khusus buat orang Osaka. Sukianen. Oke? Nah, berikutnya adalah nomor 6. Ini biasanya cewek yang bukan cewek juga, cowok juga bisa, tapi biasanya sukida kalau misalnya jawabannya juga ya, misalnya ke watashi wa anata ni suki, sudah bilang watashi mo suki gitu, watashi wa sukida gitu, atau nanya ni sukida gitu, atau ya suki aja sih misalnya. Tapi biasanya ini suki ini adalah nomor 6 ini adalah diikutin dengan noun atau kata benda, misalnya ramen ga suki, ramen sukida gitu. Nah, ramen sukida. Nah, jadi misalnya gue suka barang, misalnya gue suka barang A atau B, gue bisa bilang, misalnya gue bilang anata sukida, itu juga bisa. Walaupun sebenarnya nanya sukida ini biasanya diikutin dengan kata benda awalnya. Misalnya suka ramen, suka mobil, kuruma sukida, jet plane, atau aeroplane, atau fune ga sukida, ya kayak gitu-gitu ya, ikut banget. Tapi biasanya juga ini dibilangin gue ada sukida, ini berarti gue tuh pokoknya suka gitu alasannya. Ini biasanya jawaban kuhakunya nih, jawaban kalau misalnya watashi wa anata sukida gitu kan ya, terus dia bilang watashi mo sukida gitu. Jadi bisa balas-balasan nih pantunnya. Nah, jadi ayo siapa yang belum pacaran? Kalau belum pacaran, cari yang bener. Kalau belum bisa, belajar dulu aja yang bener, karena ke Jepang itu mahal. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar lu bisa ke Jepang ya. Ingat. Nomor 7 ini adalah angka keberuntungan karena ada 5 dan 2, 7. Nah, by the way, nomor 7 ini adalah kalimat yang paling formal dalam menyatakan cinta, yaitu adalah watashi wa anata ga suki desu. Watashi wa anata ga suki desu. Nah, ini berarti yang benar-benar gua love you secara formal. Ini sangat-sangat formal banget. Biasanya juga dipotong juga anata ga suki desu. Nah, ini biasanya cewek pada cewek pada Valentine itu memberikan pengakuan kokuhaku. Nah, lu cari-cari Google dulu, nanti gue buka videonya tentang Valentine Day, perbedaan Valentine Day di Jepang dan di seluruh dunia. Ini juga menarik sebenarnya. Oke. Dan ini biasanya ya ceweknya yang kasih gitu, atau mungkin sebelum graduation dia minta kancingnya. Ini biasanya kancing cowok tuh yang seifukunya diambil, terus dia bilang kan bakal sudah kudasai, watashi wa anata ga suki desu, itu pengakuan. Biasanya lulus SMA, karena di SMA di Jepang tuh nggak boleh pacaran coy. Jadi lu setelah kuliah itu setelah SMA baru bisa pacaran. Biasanya sih begitu. Kalau mungkin ada pacaran mungkin ada, tapi agak jarang juga. Biasanya kalau SMA mereka cuma suka-sukaan. Mengapa kalau misalnya makan nonton drama Jepang itu tentang SMA, mereka nggak benar-benar pacaran sampai mereka kuliah. Nah, karena sebenarnya ada rules, nggak tahu ini tertulis atau enggak, tapi rulesnya bahwa di Jepang itu SMA tuh lu nggak boleh pacaran kecuali lu lulus SMA, karena sudah dinyatakan dewasa. Oke? Nomor 8 ini agak mirip dengan budaya Indonesia. Kenapa? Biasa ya orang rabu-rabu shite, atau yang fall in love gitu. Rabu-rabu tuh love gitu. Kalau di Jepang namanya rabu, jadi love tuh kayak rabu-rabu shite. Jadi gua I'm love, bingung gue pengen ngomongnya bahasanya. Tapi biasanya kita bilang adalah kalau kita mau nanya lu suka sama gue atau enggak, biasanya nggak perlu kita ngaku kan. Bisa aja kita nanya balik, lu suka nggak sama gue gitu kan ya. Gue tuh ganteng nggak sih, gue tuh cakep nggak sih gitu kan, kayak gitu ya. Jadi kita bisa bilang boku atau watashi. Kalau boku itu untuk cowok, watashi untuk biasanya cewek yang ngomong ya. Watashi ga suki atau boku ga suki. Nah, selain itu juga lu bisa mainin lagi, kita bilang watashi no koto suki atau boku no koto suki. Nah, jadi bukannya tentang watashi ga suki sekarang, ya kan kalau misalnya terlalu formal ya, watashi ga suki, lu suka gue nggak? Tapi kan bisa bilang watashi no koto suki. Nah, jadi bilang lu suka tentang gue nggak sih gitu kan. Jadi lebih halus. Biasa. Kita kan shy crocodile, biasa lah ya. Nomor 9 adalah aishiteru yo.
I really really love you. Mungkin untuk orang luar kayak kita kayak Kokujin ini bilangnya aishiteruyo ini gua cinta jauh sama lu, tapi sebenarnya kalau di bahasa Jepang lebih kayak I really love your companion. Jadi gua tuh sangat menyukai kebersamaan kita. Jadi gua senang banget menghabiskan waktu gue dengan lu. Biasanya ini udah mulai lebih serius dari pacaran. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang udah dating out, sudah apa ya aishiteruyo. Ya you know lah ya. Dan nomor 10 ini kata magic. Kata-kata yang magic sangat sering cukup digunakan. Biasanya kalau kita berbuat salah kepada wanita, wanita akan sedih, wanita akan mengaku atau menangis. Tetapi kita bilang magic itu, Mada aishiteru yo. Atau bilang, I still love you. Nah, kayak gitu. Jadi itu magic word. Jadi kalau lagi berantem nih, kita bisa bilang Mada aishiteru yo. Gue tuh masih sayang lo sama lo. Yuk, bye-an yuk. Kayak gitu-gitu ya. Nomor 11. Dan setiap hubungan pasti kita harapkan berakhir bahagia. Dan ini saya juga tunggu-tunggu. Dan cowok pun akan lebih baik lagi jika sudah melakukan ini. Yaitu kekkon shite kudasai. Atau lu udah benar-benar yakin dengan dia dan lu ingin menikah dengan dia. Yaitu please marry me. Kekkon shite kudasai. Nah, ya, jadi please marry me, tolong nikahi aku. Nah, bagi kamu yang jomblo-jomblo, semoga dengan kata-kata ini semakin terinspirasi mencari dana, mencari uang, mencari nafkah yang agar segera berhasil menemukan meminang wanita yang diidam-idamkan. Bagi kalian yang share, like dan subscribe serta view video ini, saya juga harapkan semoga rezekinya berlipat ganda. Dan jangan lupa untuk vlog kali ini disponsori oleh Relic dan Modern Shop yang menjual mikrofon keren banget ini. Nah, nanti linknya saya tulis di bawah. Jangan lupa ya, coba kunjungin kalau Anda tertarik untuk membeli mikrofon ini. Thank you banget untuk pelajaran hari ini. Kalian luar biasa telah menemani saya beberapa menit ini. Thank you for watching. Nihongo no benkyou mo gambatte kudasai. Ima kara mo yoroshiku onegai shimasu.